Keesokan harinya, detektif Junho dan tim pengawalnya tiba di sebuah pelabuhan untuk melacak keberadaan Gi-hun. Berdasarkan informasi, mereka menduga bahwa Gi-hun berada di sebuah pulau tersembunyi. Junho harus segera bergerak cepat karena nyawa Gi-hun mungkin dalam bahaya setelah permainan dimulai. Ia semakin yakin dengan keberadaannya setelah sinyal Gi-hun terdeteksi di lokasi yang belum pernah dijamah sebelumnya. Pulau tersebut diyakini sebagai lokasi permainan Squid Game. Di sisi lain, Gi-hun terbangun dengan suasana yang mirip dengan permainan sebelumnya. Ia mendengar suara musik klasik sambil mengenakan seragam bernomor 456. Dengan sorot mata tajam, Gi-hun mendengarkan penjelasan ketua penjaga mengenai aturan permainan. Sama seperti sebelumnya, barang-barang pribadi para pemain disita, dan penjaga bertopeng tidak memberi ruang untuk protes. Ketua penjaga menjelaskan bahwa para pemain memiliki latar belakang penuh kesulitan dalam keuangan. Beberapa bahkan memiliki utang lebih dari 10 miliar won yang mustahil mereka lunasi. Hadiah untuk memenangkan permainan tetap sama, yaitu 45 miliar won. Namun, kali ini ada perubahan. Setelah setiap babak, para pemain diberi pilihan untuk melanjutkan permainan atau berhenti. Jika mayoritas memilih berhenti, maka hadiah yang sudah terkumpul akan dibagi sesuai proporsi. Penawaran tersebut membuat para pemain semakin tergiur, meskipun mereka belum menyadari betapa mematikannya permainan ini. Seorang wanita tua bahkan nekat ikut serta demi membayar utang anaknya, tanpa mengetahui bahwa sang anak juga telah bergabung dalam permainan. Para pemain pun menandatangani surat perjanjian dengan antusias, meskipun sebagian besar belum menyadari risiko besar yang menanti. Keributan sempat terjadi ketika seorang pria berambut ungu menemukan pemain bernomor 333, yang ia tuduh telah menipu dan menjerumuskannya dalam investasi uang kriptonya. Pria itu meminta jika pemain nomor 333 menang agar mengembalikan uangnya. Sementara itu, detektif Junho semakin dekat dengan lokasi pulau. Ia berkata kepada Kapten Park bahwa usaha mereka kali ini tidak akan sia-sia karena mereka telah menemukan seseorang yang pernah terlibat dalam permainan tersebut. Tak lama kemudian, Wosuk mengabarkan bahwa mereka hampir tiba di pulau yang dimaksud. Junho memutuskan untuk memeriksa area tersebut dengan drone, mengingat seharusnya di lokasi itu terdapat jalur kendaraan, gedung, atau helipad sebagai akses masuk. Wosuk turun menggunakan perahu kecil bersama dua pengawal, sementara detektif masih berada di atas kapal dan terus memantau pergerakan drone. Namun, setelah memeriksa sekeliling pulau, Wosuk sangat terkejut karena alat pelacak yang terpasang pada Gi-hun justru mengarah kepada seorang pemancing. Dia pun panik dan segera menginformasikan hal tersebut kepada detektif, yang khawatir bahwa tim Squid Game sudah mengetahui rencana mereka. Sementara itu, para pemain mulai diambil fotonya sebagai tanda resmi bahwa mereka telah bergabung dalam permainan Squid Game tahun ini, termasuk Gi-hun yang memasang wajah menantang. Mereka kemudian diarahkan menuju arena untuk permainan lampu merah dan lampu hijau. Tiba-tiba, Gi-hun terkejut ketika seseorang memanggilnya. Ternyata itu adalah Jungbae, teman lama sesama penjudi pacuan kuda. Jungbae merasa sangat bahagia karena setelah 3 tahun, dia akhirnya bertemu kembali dengan Gi-hun. Saat memasuki ruangan, para pemain dibuat penasaran oleh sebuah boneka raksasa yang terlihat aneh. Di sisi lain, Gi-hun masih menunggu bantuan dari detektif Junho yang tak kunjung datang. Saat memeriksa alat pelacak pada tubuhnya, Gi-hun sangat terkejut karena alat tersebut telah hilang, yang berarti nyawanya dalam bahaya. Gi-hun memberi pernyataan mengejutkan di depan para pemain bahwa permainan ini bukanlah sekadar permainan biasa, melainkan mereka yang kalah akan dihabisi. Para pemain menganggap Gi-hun hanya berbohong dan berusaha menakut-nakuti mereka. Namun, saat boneka Squid Game mengumumkan lampu merah, semua pemain terdiam dan tidak bergerak, sesuai dengan instruksi Gi-hun. Permainan berjalan lancar selama beberapa menit, namun keadaan mulai kacau saat seorang gadis tiba-tiba bergerak karena didekati oleh lebah. Dalam sekejap, penembak jitu menembaknya hingga tewas. Suasana menjadi ricuh saat mereka menyadari bahwa ucapan Gi-hun bukanlah ancaman kosong. Mereka pun berhamburan berlari menuju pintu keluar, namun usaha mereka sia-sia karena penembak jitu berhasil menembak mereka yang mencoba melarikan diri. Satu persatu pemain tereliminasi, termasuk seorang pria yang berhasil melewati garis finish namun kembali ke arena untuk membantu pria yang terluka. Sayangnya, pria tersebut akhirnya dibunuh oleh Noel karena dianggap mengganggu tim dan menyusahkan pemain lainnya. Pandangan Noel sempat teralihkan saat mengetahui bahwa ayah seorang bocah yang mengidap leukemia juga menjadi pemain.
Akhirnya pemain tersisa mengikuti instruksi Gi-hun yang membentuk barisan sehingga pemain yang berada di belakang terlindungi oleh pemain di depan sampai akhirnya mereka bisa sampai ke garis finish walaupun ada beberapa pemain yang sempat menjadi korban. Sementara itu, Wosuk dan rombongannya, yang frustrasi karena gagal melacak Gi-hun, masih terombang-ambing di tengah laut. Atas saran Kapten Park, mereka memutuskan untuk kembali ke pelabuhan setelah peringatan badai. Di arena, Jungbae merasa heran karena Gi-hun tampaknya sangat memahami permainan ini. Gi-hun pun mengaku bahwa ia sudah pernah mengikuti permainan ini 3 tahun lalu. Tak lama kemudian, para penjaga datang dan mengumumkan hasil permainan pertama. Namun, para pemain justru berlutut memohon untuk dipulangkan. Gi-hun dengan lantang berkata bahwa mereka bisa memutuskan untuk melanjutkan permainan atau tidak melalui pemungutan suara. Karena 91 pemain tereliminasi, penjaga memberikan uang senilai 9,1 miliar won sesuai dengan taruhan yang telah disepakati di awal. Jika pemain memilih untuk berhenti, mereka bisa membawa pulang uang tersebut yang akan dibagikan secara adil, yakni sekitar 25 juta won per pemain. Para pemain akhirnya menyadari bahwa jika mereka melanjutkan ke babak kedua, jumlah uang yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar, tergantung pada jumlah pemain yang tereliminasi. Tak lama kemudian, Gi-hun adalah peserta pertama yang memberikan suara. Ia memilih tombol X, menolak untuk melanjutkan permainan. Namun, banyak pemain yang tergoda oleh jumlah uang fantastis dan ingin permainan tetap berlangsung. Aksi Gi-hun yang terus memprovokasi para pemain membuat seorang pria marah dan menganggapnya sebagai penyusup yang ingin menggagalkan permainan. Pada akhirnya, Gi-hun mengungkapkan bahwa ia pernah bermain 3 tahun yang lalu. Namun, fakta ini justru dianggap oleh para pemain sebagai kemudahan bagi Gi-hun untuk memberi tips dan strategi, memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar. Satu persatu pemain memberikan suara, termasuk seorang pria yang datang bersama ibunya. Ia menolak untuk melanjutkan permainan karena tidak ingin mempertaruhkan nyawa ibunya yang sudah tua. Di luar dugaan, hasil pemungutan suara berakhir seri. Pemain terakhir yang memberikan suara adalah In-ho, yang entah apa alasannya, memilih untuk masuk dan ikut dalam permainan. Gi-hun hanya bisa tertunduk lesu, membayangkan berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Sementara itu, beberapa penjaga permainan sengaja mengoperasi jasad peserta yang dieliminasi untuk mengambil organ dan menjualnya di pasar gelap. Namun, mereka tidak mendapatkan banyak organ yang bagus karena penjaga tembak bernomor 11, alias Nowol, sengaja menembak kepala peserta yang dieliminasi untuk memastikan mereka benar-benar meninggal. Hal itu membuat ketua pengawas yang mengkoordinir pengambilan organ memanggil Nowol ke ruangan untuk memperingatkannya agar mau bekerja sama. Namun, Nowol menolak karena ia ingin bekerja sesuai aturan dan tidak mau para peserta menderita lebih lama. Apalagi mereka harus dioperasi dalam keadaan sadar. Sementara itu, Gi-hun duduk termenung dan kehilangan selera makan karena merasa bersalah karena gagal menghentikan permainan. Jungbae berusaha menghiburnya, tetapi Gi-hun tetap terdiam. Tiba-tiba, peserta 01, alias frontman, mendekati Gi-hun dan berpura-pura ingin menjadi sekutunya. Frontman, yang juga bernama In-ho, bahkan mengarang cerita tentang penyakit istrinya yang membuatnya terjerat hutang dan akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Gi-hun pun merasa simpati dan percaya, terutama setelah In-ho menunjukkan kemampuan bertarungnya saat dua peserta berkelahi di dalam ruangan. In-ho pun mulai memainkan peran liciknya, berpura-pura bergantung pada Gi-hun sebagai pemenang Squid Game 3 tahun yang lalu. Pada akhirnya, Gi-hun pun terpancing untuk memberitahu peserta lain tentang kemungkinan permainan selanjutnya, yaitu Dalgona. Beberapa peserta yang tamak meminta Gi-hun untuk tidak menyebar informasi itu kepada yang lain agar peluang mereka untuk maju ke babak selanjutnya lebih besar. Padahal sebenarnya, Gi-hun sengaja membocorkan informasi tersebut agar seluruh peserta bisa selamat. Memikirkan permainan yang akan mereka mainkan esok hari membuat Gi-hun gelisah hingga ia bermimpi buruk. Gi-hun khawatir jika Dalgona yang akan mereka pecahkan esok hari akan lebih rumit dan membuat para peserta menyalahkannya, bahkan mengira ia telah berbohong. Di sisi lain, detektif Junho pergi menemui komandan dan kepala polisi di kantor untuk meminta bantuan mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan mematikan. Namun, atasannya menolak dan menganggap detektif Junho tidak waras karena tidak ada bukti sama sekali tentang kebenaran permainan tersebut. Mereka bahkan memecat Junho karena menganggapnya tidak pantas lagi menjadi polisi. Wosuk yang sudah mengira bahwa polisi tidak akan membantu mereka,
meyakinkan Junho agar tetap tenang sembari menunggu cuaca cerah agar mereka bisa kembali menyisir lautan dengan Kapten Park. Kapten Park sebenarnya tampak mencurigakan karena tiba-tiba mengetahui tentang Gi-hun yang dulu pernah menjadi pemenang Squid Game. Namun Woo-suk tidak curiga karena Junho sudah sering bercerita tentang Gi-hun. Woo-suk merasa Kapten Park hanya ingin membantu mereka menjelajahi lautan dan mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan. Namun, bisa jadi Kapten Park sebenarnya adalah mata-mata yang juga bagian dari permainan mematikan. Kemudian, peserta digiring ke area permainan kedua. Awalnya, mereka mengira bahwa permainan selanjutnya adalah Dalgona, sesuai dengan informasi dari Gi-hun. Namun, ternyata permainan itu bukanlah Dalgona, melainkan permainan 6 kaki. Para peserta diminta membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Dalam permainan ini, kaki mereka akan diikat dan mereka harus melewati 5 permainan kecil, yaitu dakji, lempar batu, gongi, gasing, dan jegi. Tim yang sampai terlebih dahulu ke garis finish akan menjadi pemenang. Tetapi jika gagal, 5 orang dalam tim akan tereliminasi dan nyawa mereka melayang. Pemain pun mulai menyalahkan Gi-hun karena informasi yang tidak akurat. Gi-hun sendiri tidak menyangka permainan kali ini akan jauh berbeda dengan yang pernah ia mainkan dulu. Ketika Gi-hun mulai tersudut, In-ho berpura-pura membelanya. Padahal, keberadaan In-ho di sana memang untuk membuat para peserta tidak mempercayai Gi-hun lagi dan sekaligus menggagalkan upaya Gi-hun untuk menghentikan permainan. Para pemain pun diberi waktu 5 menit untuk membentuk tim, dan sudah dipastikan In-ho terus menempel pada Gi-hun, berpura-pura mendukungnya dalam pemilihan tim. Peserta transgender, lansia, dan wanita hamil kesulitan menemukan tim. Akhirnya, Gi-hun merekrut salah satu peserta hamil untuk bergabung dengan timnya karena merasa kasihan melihatnya selalu ditolak. Gi-hun memang sangat baik dan naif, sehingga In-ho merasa tertarik dan semakin ingin membuktikan seberapa jauh kemampuan Gi-hun untuk membubarkan permainan Squid Game. Saat tim sudah terbentuk, permainan pun langsung dimulai. 2 tim yang maju lebih dulu mulai berlomba melewati 5 permainan mini. Gi-hun dan teman-teman satu timnya membagi tugas sesuai keahlian masing-masing, sementara mereka menyaksikan tim lain yang sedang tampil. Awalnya, para peserta mengira permainan akan berjalan mudah, namun ternyata mereka salah. Jika mereka gagal melempar batu dengan tepat, mereka harus mengambil batu tersebut dengan kaki yang terikat. Salah satu tim berkali-kali gagal melempar hingga tubuh mereka gemetar ketakutan, bahkan sampai terkencing di celana. Bagaimana tidak, mereka diawasi oleh pasukan tembak yang siap menembak jika mereka tidak berhasil sampai ke garis finish tepat waktu. Dan mereka akan tereliminasi serta kehilangan nyawa. Tim lainnya berhasil sampai di permainan gongi, namun sayang, mereka harus mengulang permainan sejak awal karena seorang pemain selalu gagal menangkap semua kerikil, karena tangannya gemetaran akibat ketakutan. Tim lain, termasuk tim Gi-hun yang menyaksikan hal itu, mulai memperhitungkan kemampuan mereka untuk melewati semua permainan mini. Bahkan, ada peserta dari tim lain yang menangis karena merasa takut gagal, sementara yang lain menyesal telah memilih untuk melanjutkan permainan pada sesi pemungutan suara sebelumnya. Saat waktu permainan hampir habis, tim yang hampir berhasil mencapai permainan terakhir akhirnya kehabisan waktu. Petugas tembak langsung menjalankan tugasnya dengan menodongkan senapan ke arah peserta yang tereliminasi, sementara penjaga yang membersihkan area sengaja menandai peti mati jasad yang masih hidup untuk diambil organnya. Namun, aksi mereka langsung ketahuan oleh petugas nomor 11, yaitu Noel, yang memastikan para pemain benar-benar tewas. Episode